Hadis berikutnya dari Sayyidah Aisyah. Banyak Sayyidah Aisyah ni meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka memastikan hadis itu betul dari Rasulullah atau tidak ya, itu pertama kali kita mesti menceknya kepada 5 orang sahabat. Maka hadis-hadis palsu itu, kenapa kok bisa hadis palsu itu muncul Ustaz? Ya karena hadis palsu itu setelah dicek kepada 5 orang sahabat, ternyata 5 orang sahabat ini mengatakan itu tidaklah hadis Rasulullah. Contoh umpamanya seperti hadis yang ada di dalam beberapa kitab-kitab hadis maudhu'. Di antaranya apa? Seperti ada orang mengatakan itu ucapan Sayyidina Anas bin Malik, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang dia gembira masuk bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Diceklah ke 5 orang sahabat ni. Pertama Abi Hurairah. Dicek ke Abi Hurairah, betul tak Nabi pernah mengucapkan ini? Kata Abi Hurairah, selama aku duduk bersama Rasulullah, aku tak pernah mendengarkannya. Diceklah hadis itu kepada Abdullah ibnu Umar. Betul tak pernah Nabi mengucapkan ini? Ada hadis Rasulullah, selama aku dengan Rasulullah, aku tak pernah, kata Abdullah ibnu Umar, yang selalu bersama Nabi. Ditanyalah ketiga kepada Anas bin Malik, betul tak ini ada hadis? Tak ada. Ditanyalah kepada Sayyidah Aisyah, isteri Rasulullah. Tak ada. Ditanyalah kepada Jabir bin Abdullah. Kalau yang 5 ni mengatakan itu tidak ada hadis Rasulullah, berarti hadis itu ketara. Gitu caranya dahulu para orang-orang mencek. Atau kalau tak berjumpa dengan 5 orang ini, maka akan dicari kepada murid daripada murid 5 orang ini. Di antaranya itu adalah isteri Rasulullah. Karena isteri Nabi kok selalu dengan Nabi di rumah. Nabi tentu waktunya di rumah. Kita sajalah sebagai suami, mana yang lebih banyak tahu tentang kita, isteri kita atau teman-teman kita di luar? Lebih banyak tahu isteri kita. Isteri kita, kita lebih banyak di rumah, lebih ada di rumah dibandingkan di luar rumah. Jadi kalau bini menyabit, jangan percaya ke abang tu lah, abang tu pendutuk, itu bisa diyakini tu. Karena tu ucapan bininya betul itu, yang menyabit ayah abang yang pendutuk itu tu. Ya. Kenapa tau? Karena dia lama hidup dengan dia, tiap hari dengan dia. Jadi tu Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin radhiyallahu taala anha. Qalat, jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis berikutnya, qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan. Ada ibadah yang lain, tapi ketika iktikaf tidak dianjurkan kita melakukan ibadah yang lain itu. Mana ibadah yang lain itu? Seperti menjenguk orang sakit, seperti menyaksikan jenazah. Ada orang meninggal di kampung kita, kita sedang iktikaf. Bagaimana iktikaf kita? Boleh nak kita batalkan iktikaf kemudian kita selenggarakan jenazah itu? Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, as-sunnatu 'alal mu'takifi. Sunnah maksudnya disyariatkan bagi orang yang sedang melaksanakan i'tikaf, alla ya'uda maridan, bahawa dia tidak melihat orang yang sakit. Jadi kalau ada kawan yang sakit, jangan jenguklah kalau kita sedang i'tikaf. Tidak disunahkan. Gitu, tidak disunahkan apapun sakitnya, tidak disunahkan. Makanya orang-orang suluk tu, sekali suluk tu tak boleh keluar Pak Ilyas. Tak boleh keluar. Tak boleh ada mursyid keluar tanpa izin. Tak bisa. Siapa yang sakit tengok pula dulu. Jadi kalau warga tetangga sakit tak bisa. Jadi selagi tidak ada hal yang mustahak. Karena katanya di sini, li'anna al-'iyadatul marid laysat min faraid bal min fadail. Karena menjenguk orang yang sakit itu bukan fardu, kan tak wajib dah. Tapi min fadail, tapi ada suatu kemuliaan di dalamnya. Jadi kalau kita sedang i'tikaf di masjid, ada orang sakit, tidak disunahkan kita menjenguk orang yang sakit. Jadi dalam arti kata, kalaupun awak tengok orang yang sakit tu, berarti awak nak dapat pahala dah. Kenapa? Karena kita sedang i'tikaf, melanggar. Begitu dia. Maka di sini Allah bahawa tidak disunahkan menjenguk orang yang sakit. Wala yashhadal janazah, tidak dianjurkan juga dia menyaksikan jenazah. Awak sedang i'tikaf, ada orang meninggal dunia, tetangga kita umpamanya.
Atau warga kita meninggal umpamanya, la yashhad janazah, tidak dianjurkan kita untuk menyelenggarakan jenazah. Kenapa enggak? Karena jenazah itu kan fardu kifayah. Sedangkan fardu kifayah sudah gugur fardu kifayah itu apabila dilakukan oleh satu orang saja. Jadi kalau di kampung tu lihat ada seorang aja yang menyelenggarakan, sanggupnya memandikan, sanggup dia menyolati, sanggup dia mengapani, sanggup dia menguburkan, maka dia mendapat pahala dan orang sekampung pun mendapatkan pahala. Itu dia. Tapi kau memang tak bermasyarakat wak kata orang kan. Mati tetangganya sibuk je iktikaf lah kata dia kan. Mati tetangga tu kata sibuk iktikaf, gawat kata dia. Wala tu kedua, tidak dianjurkan juga, ni adab-adab dalam iktikaf ini, tidak menjenguk orang yang sakit, tidak menyelenggarakan jenazah, wala yamassal mar'ata, tidak menyentuh perempuan. Ya massa di sini menyentuh perempuan. Menyentuh maksudnya wala yubashiruha, menyentuh bini. Ndak yubashiruha, ndak boleh dah. Apa yubashiruha? Bersenang-senang dengan dia. Jadi bersenang-senang ni maksudnya tamattu'. Tamattu' ini ya bersenang-senang pokoknya. Ya seperti ya macam mana bersenang-senang? Pokok bersenang-senang lah itu. Payahlah menterjemahkan bersenang-senang. Itu adab-adab. Jadi tidak menyentuh istri, tidak bersenang-senang dengan istri selama kita iktikaf. Itu adab-adab. Wala yakhruja li hajatin. Makanya agak borek iktikaf tu kalau sebetul-betul iktikaf kita. Wala yakhruja li hajatin, dan tidak dianjurkan kita keluar kecuali karena hajat. Jadi kalau ada hajat baru kita keluar. Kalau tak ada hajat tak usah. Illa lima la budda lahu minhu, kecuali memang ada hal yang tidak mesti kita harus keluar dari masjid untuk mendapatkannya. Itu silahkan saja kita keluar. Memang wajib kita untuk keluar, silakan. Wala i'tikafa illa bi saumin, wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. Kata Rasulullah, wala i'tikafa illa bi saumin, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Jadi sancak-ancak i'tikaf tu memang dalam keadaan wak berpuasa. Makanya orang-orang suluk tu, suluk dalam bulan Zulhijjah, suluk dalam bulan Ramadan, suluk di awal di akhir daripada bulan bulan Sya'ban, itu berpuasa mereka. Mereka berpuasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in, dan tidak ada i'tikaf kecuali pada masjid jami'. Masjid jami' ni ada dua pendapat ulama. Satu yang berpendapat masjid jami' itu masjid yang didirikan Jumat padanya. Yang kedua, masjid jami' itu masjid yang awal mula dibangun di kampung itu. Jadi di daerah Gobah ni masjid pertama kali Masjid Thayyibah. Di Masjid Thayyibah ni sunnah kita untuk i'tikaf. Gitu dia. Itu namanya masjid jami'. Ada yang mengatakan masjid jami' itu masjid yang didirikan Jumat. Ada masjid yang tak dibuat Jumat, itu masjid saja. Ada masjid yang dibuat Jumat, maka itu bernama masjid jami'. Itu dia. Di masjid yang ada Jumat tadi, disunahkan kita untuk i'tikaf. Jadi umpama di masjid di Ghabah ni, masjid pertama Thayyibah, sunat kita i'tikaf. Dan di sini didirikan pula Jumat lagi. Lebih lagi kita dapat fadilah 2 kali fadilah daripada melaksanakan Jumat. Di Gobah ni mana masjid pertama kali? Thayyibah. Iya kan? Masjid jami' berarti. Bagus, sunnah kita i'tikaf. Itu Nabi menjelaskan itu. Nabi menjelaskan masjid jami'. Jadi kalau gitu, kalau menengok, berarti ini yang disyaratkan oleh Imam Maliki. Jadi menurut Imam Maliki, masjid baru tidak termasuk daripada yang dianjurkan untuk i'tikaf. Gitu dia. Jadi saya ulang lagi, adab-adab dalam i'tikaf. As-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan, tidak dianjurkan dia menjenguk orang yang sakit. Wala yashhadal janazah, tidak dianjurkan dia melihat jenazah. Wala yamassul mar'ah, tak dianjurkan dia menyentuh isterinya. Wala yubashiruha, tidak dianjurkan dia bersenang-senang dengan isterinya. Kalau ingin bersenang-senang ala loperayo beko. Baru istilah orang awak lah berbukunya orang awak. Itu berbukunya lah itu orang suluk tu. Berbuku itu ketikanya lah sampai di rumah barunya berbuku je bini.
Wala yakhruju li hajatin, tak keluar dia karena hajat, illa lima la budda lahu minhu. Ya, tak bisa, mesti harus buat keluar baru kita keluar. Wala i'tikafa illa bi saumin, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Wala i'tikafa illa fi masjid jami', tak i'tikaf kecuali dalam masjid jami'. Jadi memang sebagus-bagusnya kita i'tikaf ini kita dalam keadaan berpuasa. Itu dia. Ikut nak ambo menyebut kepada aku Sayyidah Aisyah dalam hadis ko. Mereka kata Ustaz Zainal nak boleh orang jenguk orang sakit dah. Nak kata orang jadi fitnah berko di luar dia ni. Ustaz tu mengadang-adang yang baru tu katanya. Memandai-mandai nama tu katanya. Tambah lu tarang adik teringat orang nampak kak lah lama benci kau awak tambah-tambah ada berko. Ustaz tu tulangnya dek dalam pemuda barunya. Malah apa lu ni. Tak ke mana-mana pai. Nak kata hamba dah, kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah dalam hadis Abi Daud. Orang yang sedang iktikaf tidak dianjurkan menjenguk orang yang sakit, tidak dianjurkan menyelenggarakan jenazah, tidak dianjurkan bersentuhan dengan isteri, kemudian tidak dianjurkan bersenang-senang dengan isteri selama iktikaf. Kalau bisa iktikaf sedang dalam keadaan berpuasa, dan itu pun dilakukan di masjid jami'. Itu dia. Karena ada dalam ayat disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian bersenang-senang dengan isteri-isteri kalian, wa antum, dan kalian sedang i'tikaf di masjid. Di masjid tak boleh bersenang-senang dengan isteri di rumah, tapi ini babnya adalah tentang masalah i'tikaf. Jadi i'tikaf itu mesti dalam keadaan disyaratkan berpuasa itu oleh Imam Umar ibn al-Khattab dengan Abdullah bin Abbas. Jadi kalau menurut Umar ibn al-Khattab, Abdullah bin Abbas, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah dan Auza'i itu disyaratkan berpuasa. Tapi menurut Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i tidak disyaratkan berpuasa. Tidak pun kita berpuasa, boleh kita melakukan i'tikaf. Itu dia. Jadi la i'tikafa illa fi masjidin jami' ini disebutkan di sini, ulama sepakat bahawa disyaratkan masjid itu tempat i'tikaf. Ada yang mengatakan boleh di mana-mana saja. Itu pendapat Muhammad ibnu Lubabah al-Maliki. Menurutnya boleh di mana saja, di musalla pun boleh, di rumah pun boleh, tak apa-apa kata dia. Menurut Imam Abi Hanifah, yang boleh di rumah itu cuman perempuan. An atakifa mar'ata fi masjid baitiha, di rumahnya ada ruang solat. Di ruang solat itulah perempuan tadi iktikaf, boleh. Jadi isteri kita suruh saja dia pas masuk ke ruangan solat di rumah tu, dia untuk niat iktikaf sudah boleh menurut pendapat Imam Hanafi. Begitu juga pendapat qaul Syafi'i qadim, mazhab Syafi'i dulu waktu di Iraq, itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i sekarang mesti harus disyaratkan masjid, dan masjidnya itu pun masjid yang dianjurkan untuk Jumat, yang dilakukan Jumat. Kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Jumat bagaimana bagi orang i'tikaf? Wajib nak dia mendatangi. Di sini disebutkan wajib Jumat. Lah kok jenazah tak wajib, sedangkan Jumat wajib? Jumat fardu ain. Jumat fardu ain bagi laki-laki, sedangkan menyelenggarakan jenazah fardu kifayah. Maka Jumat wajib. Maka orang-orang suluk tu harus dia melaksanakan Jumat, harusnya cari masjid sampai pai Jumat, gitu dia. Berbeda halnya dengan beberapa masjid, beberapa surau suluk yang saya perhatikan tak pergi jemaahnya. Jadi dia buat saja di situ, itu sudah menyalahi kaedah sebenarnya itu. Karena masjid dekat, kecuali kalau masjid jauh tak apa-apalah. Masjid 2 kilo, 3 kilo, itu okeylah. Kita mesti mujahadah datang ke sana. Tapi kalau masjid dekat bagaimana? Harus keluar daripada tempat i'tikaf tadi, pergi ke masjid tadi. Menurut Imam Huzaifah ibn al-Yaman, ini sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman, boleh i'tikaf tu di 3 masjid saja kata beliau. Mana 3 masjid? Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan menurut Zaid ibn Sabit, Sayyid ibn Musayyib, boleh itu satu saja.
Mana? Masjid Madinah, Masjid Nabawi saja. Jadi banyak pendapat ulama tentang masjid yang boleh untuk dijadikan i'tikaf. Pendapat Maliki itu masjid jami'. Pendapat Syafi'i masjid mana saja. Pendapat Abi Hanifah di rumah bagi perempuan boleh. Pendapat Huzaifah ibn al-Yaman mesti ada di 3 masjid. Masjid Haram, Masjidil Madinah Nabawi dengan Masjid Aqsa. Pendapat Imam Sayyid Ibn al-Musayyab bahawa boleh di Masjid Nabawi saja, tidak boleh di tempat yang lain. Itu dia. Intinya masjid lah, begitu nampaknya ulama berpendapat. Hadis berikutnya an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala mu'takifi siyam, tidak ada bagi orang yang i'tikaf itu puasa illa ayyaj'alahu ala nafsahu, kecuali itu dijadikan untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang sedang melakukan i'tikaf, laisa ala mu'takifi siyam illa ala nafsihi, dia itu berpuasa untuk dirinya. Dirinya maksudnya berarti mengqadha puasa untuk dirinya, atau dia berpuasa puasa sunat untuk dirinya. Dalam arti kata tidak untuk berpuasa untuk orang lain. Bisa puasa untuk orang lain Ustaz? Bisa, malah disebutkan dalam hadis sebelumnya kan. Man mata waliyuhu falahu siyam fasama anhu waliyuhu atau kama qal. Siapa yang meninggal keluarganya dan bagi keluarganya itu ada hutang puasa, fasama anhu waliyuhu, maka boleh si walinya melaksanakan puasa. Jadi kalau ayah mak meninggal atau anak meninggal, boleh ayah mak berpuasa. Tapi ketika i'tikaf, Nabi melarang dia berpuasa untuk orang lain, tapi dia hendaklah berpuasa untuk dirinya sendiri. Itu dia kalau awak sedang i'tikaf. Laisa 'alal mu'takifi siyamun illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi. Tidak ada bagi orang yang i'tikaf itu puasa kecuali bahawa dia menjadikan puasa itu terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk dirinya sendiri boleh, kalau untuk orang lain tidak dibolehkan. Untuk orang lain apa tadi contohnya? Menggantikan puasa ibu bapa kita, menggantikan puasa orang lain. Hadis terakhir. Anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ana rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi uru lailatul qadri fil manam fi sama'il awakhir, faqala Rasulullah ara ra'yukum wa qad tawatta'a fi sab'il awakhir. Ini tentang Lailatul Qadar tadi. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Hadis sahih muttafaqun alaih. Apa katanya di sini dijelaskan bahwa ada seseorang yang dia melalui atau dia mengalami malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah mengatakan ara ra'yukum fi tawatafi sab'il. Kamu melihat, kamu memastikan adanya di 7 terakhir. Faman kana mutahayyiran fataltahayyiruha fi sab'il awakhir. Siapa yang memang meyakini dia adanya di 7 terakhir, maka silahkan saja. 7 terakhir maksud di sini adalah minggu yang keempat daripada Ramadan. Jadi umpamanya 10 awal, 7 awal, 7 kedua 14 hari, 7 ketiga 21 hari. 7 yang keempat itulah, itu kebanyakan terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi makanya kita dianjurkan i'tikaf di 7 terakhir. Tapi ulama berpendapat bahawa yang jatuhnya Lailatul Qadar secara pasti tidak ada yang mengetahui, karena ini urusan Allah. Termasuk urusan Allah yang tak ada orang yang bisa mengetahuinya. Bisa saja Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang pertama Ramadan. Bisa saja. Jadi kok malam tarwih nanti ini pertama kali, nanti belimau, setelah itu tarwih pertama. Bisa jadi tarwih pertama itulah ada Lailatul Qadar.
Maka oleh karena itu jangan kita tinggalkan walaupun sedikit daripada malam Lailatul Qadar. Inna Lailatul Qadri fi samai fahiya salasatul ihtimalat. Yang tiga tadi bisa saja, bisa enggak. Bisa saja itu memang malam itu turun, bisa saja tidak, kata para ulama. Jadi bagaimana caranya? Maka oleh karena itu dianjurkan kita untuk betul-betul beribadah min awalihi ila akhiriha, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Baik. Kata hadis berikutnya kapan pula? Hadisnya sama-sama kuat ni. Wa an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadri Lailatul 27. Jadi bila Lailatul Qadar tu? Kata Nabi, Lailatul Qadar tu malam yang ke-27. Malam ke-27 berarti ni puasa kita 26 ni hari ni umpamanya. Berarti malam nanti tu malam yang ke-27. Malam nanti itulah Lailatul Qadar. Tu kata Rasulullah berdasarkan hadis ini. Hadis rawahu Abu Daud. Waqtalafa ta'yinuha ala arba'ina qawlan wa aradtuha fi Fathul Bari. Tapi kebanyakan ulama memang berpendapat bahawa Lailatul Qadar tu 27. Jadi ada syarahan ulama mensyarah. Apa kata dia? Apapun yang kita lakukan di malam 27 Ramadan, maka itu sudah dicatat malam Lailatul Qadar. Ini ada pendapat ulama. Makanya dalam malam 27 tu sibukkan aja diri kita ibadah kepada Allah. Itu sudah dianggap mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya, ada yang mengatakan orang yang berpuasa di siangnya, kemudian ibadah salat tarawih di malamnya, kemudian witir di malamnya, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tak perlu harus buat tunggu-tunggu dah. Dan di malam 27 aja lebih besok agak kuat dan semayang. Jangan, tak perlu itu tu dah. Atau di malam yang berpuasa saja di siang hari, tarawih dia di malam hari. Itu saja ibadah yang dia lakukan. Puasa siang, malam tarawih dia, kemudian witir dia sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau menengok kaul ulama ni, awak kalau pernah dapat Lailatul Qadar ke? Kita puasa di siang hari, malamnya kita tarawih, witir kita, maka orang tu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu dia. InsyaAllah lah, mudah-mudahan Allah berikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Amin. Hanya tak bisa nampakkan kini lah. Kalau ingin nampak capek, habis mati lu. Mati lu nampaknya capek tu. Baru masuk ke dalam kuburan, baru masuk ke dalam lahat, langsung datang. Langsung datang pahala iktikaf, pahala Lailatul Qadar. Itu pun kalau diterima oleh Allah. Kalau tidak, itulah. Jadi aina amaluna fid dunya, mana amalanku ketika aku hidup di dunia? Tak ada dah. Itu kehilangan amal kebaikan kita kepada Allah. Allahu billahi taufiq.